Sugeng rawuh wonten ing channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang siapa sih pamomong tanah Jawa yang dikenal dengan nama Sabdo Palon. Tapi alangkah baiknya sebelum lanjut, untuk yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin. Dan saya sebagai pembuat konten apabila ada kesalahan penyebutan nama tokoh, nama tempat yang namanya manusia sudah pasti tidak luput dari kesalahan. Kami di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berikut ini kisah selengkapnya. Sabda Palon atau Sabdo Palon adalah sosok legendaris tanah Jawa di Gunung Tidar, yang berada di area kota Magelang, Jawa Tengah. Yang mana kala itu masyarakat di sana beragama Hindu dan Buddha. Sabdo Palon terakhir yang dekat dengan Raja Majapahit kala itu. Ia terkenal karena pertarungannya dengan Syekh Subahir selama 40 hari 40 malam. Dan pertarungan yang sangat sengit tersebut berakhir dengan hasil imbang. Dan kala itu dikisahkan kedua tokoh ini sama-sama berunding, yang akhirnya membuat perjanjian antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon. Yang mana perjanjian tersebut sangat legendaris yang dipercaya seluruh masyarakat Jawa. Patung penggambaran Sabdo Palon di Candi Ceto, namanya disebut-sebut dalam serat Dharma Gandul, yang ditulis oleh Ki Kalamwadi, dengan waktu penulisan hari Sabtu Legi, 23 Ruah tahun 1830 Jawa atau Sangkala Wuk Guneng Ngesti Nata, sama dengan tanggal 16 Desember tahun 1900. Serat Dharma Gandul adalah suatu tembang macapat kesusastraan Jawa baru berbahasa Jawa Ngoko. Disebutkan bahwa Sabdo Palon tidak bisa menerima sewaktu Brawijaya digulingkan pada tahun 1478 oleh tentara Demak dengan bantuan dari Wali Songo. Walaupun pada umumnya dalam sumber-sumber sejarah dinyatakan bahwa Brawijaya digulingkan oleh Girindrawardana. Maka dikisahkan Sabdo Palon lalu bersumpah akan kembali setelah 500 tahun dari tergulingnya Prabu Brawijaya tersebut, di mana Sabdo Palon akan kembali pada saat korupsi merajalela dan bencana melanda Nusantara, untuk menyapu keangkara-murkaan di tanah Jawa dan mengembalikan kejayaan agama dan kebudayaan Jawa. Dalam serat Dharma Gandul, agama orang Jawa disebut agama Budi, yang dahulu ajaran Buddha berdampingan dengan ajaran Hindu. Serat Damarwulan dan Serat Blambangan juga mengisahkan tokoh Sabdo Palon ini. Dikisahkan pada tahun 1978, Gunung Semeru meletus dan membuat sebagian besar orang percaya atas ramalan Sabdo Palon tersebut. Karena tokoh Sabdo Palon adalah tokoh yang sangat dihormati di kalangan umat Hindu di Jawa, serta dihormati di kalangan aliran tertentu penghayat kejawen. Sabdo Palon juga sering kali dikaitkan dengan satu nama tokoh lain, yaitu Naya Genggong. Naya Genggong juga dipercaya sebagai sesama penasehat Prabu Brawijaya V. Sebenarnya kisah ini tidak begitu jelas, apakah kedua tokoh ini orang yang sama atau mungkin malah kedua tokoh yang berbeda. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa keduanya merupakan penggambaran dua pribadi yang berbeda pada satu tokoh. Hingga saat ini, petua atau ajaran Sabdo Palon dijadikan sebuah kitab, yang menceritakan sejarah asal mula Kabupaten Pati dalam bentuk sastra. Babat yang banyak berisi tentang kebaikan, yang berasal dari leluhur tanah Jawa ini. Menurut guru ahli spiritual, keberadaan Sabdo Palon tak lain adalah sosok Raja Jin Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Kesaktian Sabdo Palonlah yang membuat angkernya Pulau Jawa sehingga Raja Turki Mehmed I mengutus Syekh Subakir untuk meruqyah Pulau Jawa. Dikisahkan kala itu, maka Raja Turki Mehmed I mengutus Syekh Subakir dari Persia dan pamannya Maulana Malik Ibrahim untuk syiar agama Islam ke Nusantara. Singkat cerita, Syekh Subakir sebagai ulama Persia melakukan perjanjian dengan Sabdo Palon, dan akhirnya Syekh Subakir diizinkan untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa tercinta ini. Sabdo Palon juga identik dengan tokoh Semar yang ada dalam lakon Mahabharata versi Jawa. Dalam dunia pewayangan, dia kerap muncul bersama anak-anaknya,
yakni Gareng, Petruk dan Bagong. Menurut antropolog Paul Steng dalam penelitiannya pada tahun 1988, Sabdo Palon merupakan inkarnasi sebagai Semar, yang dikenal sebagai Mahaguru di Tanah Jawa. Mereka adalah titisan dewa dari Kayangan yang sengaja turun ke bumi menjadi panakawan atau kawan yang sepaham. Tugasnya menjadi pamomong raja dan pengayom kawula di Tanah Jawa. Nama ini juga kerap disandingkan dengan sosok Naya Genggong. Keduanya senantiasa hadir mengiringi pemerintahan raja-raja Jawa di masa Hindu-Buddha. Untuk diketahui, Sabdo Palon dan Naya Genggong bukanlah nama asli, tetapi gelar yang diberikan sesuai dengan karakter tugas yang diemban. Dalam serat Darmo Gandul, Sabda Palon diartikan sebagai kata-kata dari namanya. Sabdo Palon memiliki dua makna, yaitu Sabdo berarti seseorang yang memberikan masukan atau ajaran, dan Palon yang berarti pengancing atau pengunci kebenaran yang bergema dalam ruang semesta. Sementara Naya Genggong memiliki makna yaitu Naya berarti Nayaka atau abdi raja dan Genggong yang bermakna mengulang-ulang suara. Naya Genggong adalah seorang abdi yang berani mengingatkan raja secara berulang-ulang tentang kebenaran dan berani menanggung akibatnya. Demikianlah tadi pembahasan tentang siapa sejatinya sosok atau tokoh sang pamomong Tanah Jawa yaitu Sabdo Palon. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini, kurang lebihnya saya mohon maaf.